Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Akhirnya bisa tidur di kasur juga, ucap Aza yang berbaring di atas kasur. Gus Ray kok belum datang ya? Sampai kegiatan di pondok udah selesai, jam 8 loh ini, ucapnya yang menunggu suaminya itu. Daripada bosan, mending rapiin baju di lemari. Ini kan koper Gus Ray, ya udahlah sekalian masukin ke lemari aja biar gak berantakan gini. Saat Aza merapikan pakaian suaminya, ia melihat jaket berwarna hitam disertai garis putih yang tertulis di belakangnya, Lion Rangers, dan juga bergambar seekor singa. Lion Rangers, ucapnya. Jaket siapa ini? Masak punya Gus Ray. Aza terus memperhatikan jaket itu dan memastikan apakah jaket ini milik Gus Ray atau tidak. Ketua, apa jangan-jangan Gus Ray? Dring, dring, dring. Suara panggilan telepon dari handphone Aza. Gus Ray sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Aza dari balik telepon. Za, tolong bukain pintunya. Aku udah sampai, ucap Gus Ray. Iya bentar. Aza langsung saja turun dan membukakan pintu untuk suaminya itu. Assalamualaikum sayang, ucap Gus Ray dengan senyum lebarnya. Aza menatap heran Gus Ray. Waalaikumsalam, balasnya cuek. Nih sebelaknya, ucap Gus Ray sembari memberikan sebuah kantong kresek yang berisi seblak. Aza langsung saja mengambilnya dengan wajah yang ditekuk. Makasih. Itu sudah sesuai pesanan yang kamu mau, ucap Gus Ray dengan memasang wajah gemas. Aza tak merespon, ia langsung saja pergi meninggalkan Gus Ray begitu saja. Gus Ray heran dengan sikap istrinya itu. Za, kamu kenapa? Ucapnya yang memanggil Aza tetapi tidak direspon oleh Aza. Gus Ray menutup pintu dan langsung mengejar Aza hingga ke kamar, dan Aza berhenti dan mengambil jaket hitam yang bergaris putih dengan nama Lion Rangers. Ini jaket siapa? Tanya Aza dengan menunjukkan ke Gus Ray. Gus Ray terkejut ketika melihat jaket miliknya berada di tangan Aza. Kok bisa di Aza? Ucap hatinya. Gus, jawab, ucap Aza. Gus Ray hanya diam, dia bingung ingin mengatakan apa ke Aza. Kamu dapat dari mana jaket itu Sa? Tanya Gus Ray. Dari koper Gus Ray, waktu saya rapiin. Gus Ray kembali terdiam. Gus, kok diem? Saya tanya ini jaket siapa? Tanya Aza sekali. Itu apa? Tanya Aza. Itu punya aku, Za, balasnya. Aza kaget mendengar jawaban Gus Ray. Gus Ray ketua geng motor, tanyanya. Gus Ray mengangguk. Sejak kapan Gus Ray jadi ketua geng motor? Setahu saya Gus Ray hanya Gus di sini, ucap Aza. Aku udah lama Za jadi ketua geng motor itu, balasnya. Sejak lama gimana? Tanya Aza. Ceritanya gini Za. Pas SMA dulu aku sekolah di luar. Waktu SMA aku sama temen-temen memang sudah punya geng motor yang bernama Lion Rangers, balas Gus Ray yang mencoba memberitahu Aza. SMA. Terus kenapa saya gak tahu tentang info ini, ucap Aza. Yang tahu aku punya geng motor cuma Abah, Umi, sama keluarga aku aja. Selain itu gak ada yang tahu apalagi pesantren, balas Gus Ray. Kenapa Gus Ray gak ngasih tahu saya sih? Aku mau ngasih tahu tapi nunggu waktu yang tepat. Terlambat. Tahu sendiri kan jadinya, ucap Aza. Kamu gak marah kan Za? Tanya Gus Ray. Marah kenapa? Tanya Aza balik. Karena aku punya geng motor sekaligus jadi ketuanya. B aja, asalkan buka geng motor yang brutal lebih tepatnya gak karuan, ucap Aza. Geng motor aku bukan geng motor seperti itu Za. Lagian geng motor ini awalnya dipegang sama kakek aku. Kakek, ucap Aza kebingungan. Ya, jadi gini, dulu Lion Rangers itu adalah geng motor milik kakek aku, ayah dari Abah, terus aku lanjutin sama temen-temen SMA aku,
hingga bertahan detik ini dan geng motor ini cuma buat nolong anak yatim dan orang sekitar bukan buat tawuran yang gak penting, ujar Gus Ray yang menjelaskan kepada Azza. Jadi bukan geng motor yang gak karuan itu, tanyanya. Bukan, lebih untuk ngebantu orang lain aja soalnya dari zaman kakek memang fungsi geng motor ini buat itu aja bukan hal negatif kecuali ada geng motor yang gak suka sama kita baru biasanya ada pertarungan, balas Gus Ray. Jadi selama ini Gus Ray keluar dengan terburu-buru untuk kepentingan geng motor itu, tanya Azza. Ya Za, tadi juga, tanya Azza lagi. Iya, tadi aku ke markas. Oh, kamu beneran gak marah kan Za? Tanya Gus Ray. Gak sama sekali, malah saya suka aja sih kayak di novel yang saya baca, ucap Azza. Maksud kamu? Tanya Gus Ray yang tidak mengerti maksud Azza. Maksud saya gak ngangka aja kalau Gus itu ketua geng motor kan setahu saya Gus Ray cuma seorang Gus. Oh, plot twist banget, kayak di novel, ucap Azza. Kamu suka baca novel? Tanya Gus Ray. Azza mengangguk. Pantesan, ucap Gus Ray. Pantesan apa? Pantesan banyak halunya, ucap Gus Ray. Plak. Azza memukul lengan Gus Ray dengan kencang. Za, kok dipukul sih, ucap Gus Ray. Habisnya Gus ngeselin sih, balas Azza. Sakit tahu, ucap Gus Ray. Mana ada ketua geng motor dipukul gitu udah kesakitan, ketua lembek, ejek Azza. Soalnya yang mukul kamu Za, ucap Gus Ray dengan wajah senyum ke Azza. Azza menatap malas Gus Ray. Seblaknya gak dimakan sayang, ucap Gus Ray. Azza menahan saltingnya ketika mendengar perkataan, sayang, dari suaminya itu. Sayang kok bengong sih, ucap Gus Ray. Apa sih Gus? Gak usah kayak gitu deh. Jijik tahu liatnya, balas Azza dengan wajah yang menahan salting. Tapi kamu suka kan sayang, ucap Gus lebih mendekatkan posisinya ke Azza. Azza mendorong Gus Ray, apa sih, ucap Azza. Azza langsung saja pergi dan membawa seblaknya itu. Gus Ray melihat Azza yang sedang menahan saltingnya. Ia tahu Azza hari-hari ini sering salting ketika dipanggil dengan panggilan, sayang. Lucu, ucapnya. Gak, jangan salting Za. Ucap Azza yang kini sudah berada di dapur. Kenapa sih, kalau Gus Ray manggil sayang udah salting gini? Please Za, jangan salting Za. Gak boleh sampai suka, pokoknya gue jangan sampai suka sama tuh Gus. Ingat ya Za, pernikahan kamu itu tanpa ada rasa cinta dan itu juga paksaan. Jangan sampai naruh perasaan, ucap Azza yang meyakinkan dirinya. Cinta itu bisa datang kapan saja apalagi yang sudah halal, ucap Gus Ray yang tiba-tiba berada di dapur. Sial, pasti dia dengar semua ucapan gue. Ucap hati Azza. Azza membalikkan badan ke arah Gus Ray dan menatap Gus Ray. Za, cinta itu bisa datang kapan saja apalagi cinta halal. Mungkin kamu bilang pernikahan kita adalah paksaan dan tanpa melibatkan perasaan ucapan kamu salah besar Za. Gak ada yang namanya pernikahan paksaan semua itu atas kehendak Allah termasuk kejadian kita dan juga pernikahan kita. Kamu tahu, pernikahan kita bukan paksaan tapi ini sudah atas izin Allah dan takdir Allah. Tapi kita berdua tidak memiliki rasa yang sama Gus, ucap Azza. Memang. Tapi asal kamu tahu setelah pernikahan itu aku sudah mencintai kamu Za. Secepat itu, tanya Azza. Ya, cinta itu tumbuh setelah halal. Azza hanya diam. Aku memang mencintai kamu sejak kita halal tapi aku gak tahu dengan perasaan kamu gimana ke aku, ucap Gus Ray. Saya gak suka sama Gus Ray sama sekali, balas Azza. Untuk saat ini memang tidak. Tetapi bisa jadi untuk nanti, balas Gus Ray tersenyum. Azza hanya diam, ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Menikah itu bukan dengan yang kamu cintai tapi cintailah yang kamu nikahi, ucap Gus Ray. Saya sudah bilang Gus, saya tidak mencintai Gus sama sekali, balas Azza. Menikahi yang dicintai itu harapan tetapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban, ucap Gus Ray sekali lagi.
Gue harus bilang apa lagi? Kata-kata dia bener-bener buat tertampar dah ditambah ngebuat salting juga. Ya Allah tolonglah hambamu ini. Ucap hati Aza. Dimakan ya seblaknya nanti keburu dingin jadinya gak enak. Ucap Gus Rey sembari menyintil hidung Aza. Aza terdiam tanpa 1000 kata dan melihat Gus Rey yang pergi meninggalkannya. Antara beruntung tetapi susah mencintai, ucap Aza. Za, panggil Nia. Apa? Balas Aza yang tengah sibuk merapikan bukunya. Tugas matematikamu gimana? Tanya Nia. Gak tahu, aku pasrahin ke Tuhan aja, balas Aza. Bisa-bisanya Buktiara ngasih tugas matematika 30 soal, di luar Nurul banget, ucap Nia. Makanya itu, bikin batmut aja, saut Aza. Asteris. Assalamualaikum, salam Aza. Waalaikumsalam, balas Gus Rey yang tengah sibuk dengan laptopnya. Aza langsung saja duduk di sebelah Gus Rey, dengan raut wajah yang ditekuk. Nyebelin banget sih, ketus Aza. Gus Rey menoleh ke arah Aza dengan bingung. Kenapa? Tanya Gus Rey lembut. Itu tuh, Buktiara, balas Aza. Kenapa dengan Buktiara? Dia marahin kamu? Tanya Gus Rey. Aza menggeleng kepalanya. Terus, kenapa? Tanya Gus Rey. Buktiara ngasih tugas matematika 30 soal Gus, bayangin deh 30 soal itu banyak banget loh, ucap Aza. Dikit, balas Rey. Aza menoleh, dikit. 30 soal dikit. Banyak itu Gus, ujar Aza. Dikit Za. Tahu Gus. Gus Rey sedikit mendekati Aza, dan menatap Aza. Aza melirik Gus Rey. Kenapa sayang? Tanya Gus Rey. Apa sih Gus? Sayang kenapa? Aza tersenyum palsu, saya gak kenapa-napa. Nanti aku bantuin kamu ngerjain tugasnya, ujar Gus Rey. Gak mau dibantuin, tapi maunya Gus Rey semua yang ngerjain. Ngelunjak ya si cantik ini, ucap Gus sembari menyentil hidung Aza. Gus, kebiasaan ih. Habisnya aku gemes sama hidung kamu itu, Za. Gus, panggil Aza. Iya sayang. Nanti Gus semua ya. Yang ngerjain matematikanya. Aku bantuin, kalau ngerjain tetep kamu. Gak seru. Za, panggil Gus Rey dengan nada lembutnya. Kamu gak boleh gitu, yang sekolahkan kamu, nanti aku bantuin cara ngerjainnya. Assalamualaikum, salam seseorang yang sudah berada di depan pintu rumah Gus Rey. Waalaikumsalam, balas Gus Rey dan Aza. Jeffrey, ucap Gus Rey. Boleh masuk gak nih gue? Masuk aja. Za, kamu pindah duduk di sini ya, ucap Gus Rey. Saya mau ke kamar aja, balas Aza yang langsung pergi ke kamarnya. Jeffrey langsung saja duduk di sebelah Gus Rey. Rey, kenapa istri lo? Tanya Jeffrey. Bete dia. Bete kenapa? Emang lo apain? Dia bete sama tugas sekolahnya. Pasti tugas dari Buktiara, ucap Jeffrey. Kok lo tahu? Ya taulah. Gue hafal sama siswa-siswi di sini. Kalau udah pulang sekolah bete berarti perkara tugas dari Buktiara yang di luar nalar, balas Jeffrey. Bener juga kata lo, beliau itu kalau udah ngasih tugas emang di luar kepala semua. Nah itu lo tahu. Ngapain lo kesini? Tanya Gus Rey. Disuruh abah lo. Abah nyuruh sampein, katanya nanti malam lo suruh Kendalem ada yang mau diomongin. Gitu doang. Yalah Rey, lo minta gimana lagi, ucap Jeffrey. Oke, makasih infonya. Gus Rey, teriak Aza. Gus, panggil Aza sembari memegang buku mata pelajaran matematikanya. Gus Rey dan Jeffrey melihat Aza yang tengah seperti orang kesal. Ada apa Aza? Tanya Gus Rey. Ini gimana sih Gus? Cara ngerjainnya? Susah banget sih, ucap Aza sembari memperlihatkan bukunya. Gus Rey mengambil buku Aza dan melihat soalnya, sementara Jeffrey ia mengintip buku Aza. Banyak banget dah, tuh soal, ucap Jeffrey. Za. Itu semua soal dikerjain, tanya Jeffrey. Aza mengangguk kepalanya. Allahu Akbar,
Yang bener aja segitu banyaknya, ucap Jeffrey yang terkejut dengan tugas sekolah Aza. Makanya itu Ustadz, itu guru bener-bener gak ngotak kalau ngasih tugas, omel Aza. Sud, Jeff udah Jeff, ucap Gus Ray. Susah di bagian yang mana Za, tanya Gus Ray. Semuanya susah. Gak ada yang mudah, balas Aza. Kamu udah coba? Udah Gus. Saya udah coba semua. Susah, balas Aza yang sudah kesal dan bad mood. Ya udah nanti biar aku aja yang ngerjain. Kamu istirahat dulu, ujar Gus Ray. Terserah Gus, mau dikerjain iya mau gak iya. Saya udah males sama tugas matematika itu, balas Aza yang langsung pergi. Gimana si Aza gak bad mood? Tugasnya aja 30 soal, ucap Jeffrey sembari menggeleng-geleng kepalanya. Lo jangan ngomong mulu, bantuin gue kayak ngerjain, ujar Gus Ray. Enak aja, lo sendirilah sana. Pelit amat lo, tinggal bantuin ngerjain gitu kek. Gue bukannya gak mau bantuin, lo kan udah tahu dari dulu kalau gue gak pernah suka sama mata pelajaran matematika, balas Jeffrey. Alasan, udah deh Ray, lagian itu kan tugas istri lo bukan tugas gue. Tapi kan dia ipar lo juga. Apa hubungannya tugas matematika sama ipar? Ya ada hubungannya lah. Hubungan ipar adalah maut, tanya Jeffrey polos. Mata lo itu, balas Gus Ray dengan logat kasarnya. Mata gue di sini, masih bersatu gak akan lepas. Bisa diem gak lo, ngomong mulu gak tahu orang sibuk sama tugas matematika. Itu derita lo, makanya jangan nikah dulu biar gak mumet sama istri, ucap Jeffrey. Biarin, daripada lo gak ada yang rawat. Setan lo. Jam sudah menunjukkan pukul 9 sudah banyak santri yang kembali ke asramanya masing-masing setelah melakukan kegiatannya. Abah ada perlu apa? Tanya Gus Ray yang sudah berada di dalam bersama Aza dan uminya. Abah cuma mau ngasih undangan ini ke kamu, ucap Abah sembari mengasih sebuah undangan. Gus Ray mengambil undangan itu. Undangan siapa ini Bah? Tanyanya. Anaknya teman Abah, besok malam mau nikah. Terus hubungannya sama Ray apa? Abah kan diundang toh besok malam. Nah kebetulan besok abis maghrib Abah ada undangan dakwah juga di Cirebon. Abah minta tolong sama kamu buat gantiin Abah sama Umi besok, ucap Abah. Gantiin dateng? Tanya Gus Ray. Iya Ray, sama Aza juga, balas Abah. Aza juga ikut Bah? Tanya Aza. Iya Za, buat gantiin Umi sama nemenin Ray juga, balas Abah. Kenapa gak Gus Ray aja sendiri? Kamu kan istrinya sayang, mau kan temenin? Masa Ray berangkat sendirian gak ada pasangannya, ujar Umi. Tahu Aza itu, padahal kan Ray udah punya istri masa kemana-mana masih sendirian aja entar dikira masih bujang, saut Gus Ray. Ya gak apa-apa kalau masih bujang, balas Aza. Kamu mau Za? Aku digoda sama ibu-ibu kondangan, kamu rela aku digodain? Tanya Gus Ray. Rela aja sih, kan cuma ibu-ibu. Ya kalau yang godain ibu-ibu, kalau kakak-kakak cantik gimana? Hayo, tanya Gus Ray. Bodo amat emang saya pikirin. Kamu gak cemburu? Tanya Gus Ray. Biasa aja. Sayang gak cemburu goda Gus Ray. Aza melirik sinis Gus Ray, ia sangat malu dengan Umi dan Abah. Abah tertawa kecil, kalian ini, lucu sekali, ucap Abah. Jadi inget masa mudanya Umi sama Abah dulu, ujar Umi. Tapi lebih romantisan Ray sama Aza lah Umi. Kamu ini Ray, ucap Abah. Aza, panggil Umi. Iya Umi, mau kan sayang? Nemenin Ray pergi kondangan, tanya Umi. Iya Umi, Aza mau, balas Aza. Makasih ya, ucap Umi. Sama-sama Umi. Yes. Jadi keluar sama istri cantiknya aku nih besok, ucap Gus Ray. Aza mencubit Gus Ray. Ah, Za. Sakit tahu, ucap Gus Ray yang sembari mengelus pahanya. Makanya diem, bisik Aza. Sudah, ucap Abah. Besok kamu bisa kan Ray? Tanya Abah. Iya Bah bisa. Terima kasih. Gak usah terima kasih lah Bah,
kayak ke siapa aja, balas Gus Ray. Ya udah Ray, kamu balik sana, kasihan itu istri kamu udah ngantuk, ucap Umi. Gus Ray menoleh ke arah Aza. Anak kecil ngantuk ya, goda Gus Ray. Umi, Gus Ray Umi, aduh Aza. Ray, jangan digoda mulu istrinya. Emang kenapa Mi? Lagian gak dosa kok goda istri sendiri, ya kan Bah? Ray, udah, balik sana, kasihan istri kamu itu, capek kelihatannya. Siap Abah. Ray pamit ya. Iya. Umi, Abah Aza pamit pulang ya. Iya sayang, ucap Umi. Gus Ray dan Aza langsung saja menyalami Umi dan Abah. Assalamualaikum, ucap keduanya. Waalaikumsalam, balas Umi Abah. Bah, panggil Umi. Nopo Mi. Ray sama Aza itu cocok ya Bah, seneng Umi jadinya. Mereka itu duplikatnya kita dulu pas zaman masih dijodohin, ucap Abah. Betul banget kata Abah, persis kita dulu. Abah berharap, semoga kita cepet dapet cucu dari mereka. Amin, ucap Umi. Bersambung.